al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Apa artinya? Yaitu objek yang tidak disebutkan pelakunya dalam sebuah kalimat dan biasanya terletak setelah kata kerja pasif. Baik, jadi nomor 2 apa? Namanya al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Agak panjang ya, tapi sebentar nanti ada nama ringkasnya. Jadi dia maf'ul, objek yang tidak disebutkan pelakunya dalam sebuah kalimat. Kalau daraba Zaidun Amron disebut atau tidak? Nah, disebut pelakunya dan objeknya juga. Zaid memukul Amr. Zaid memukul apa? Amr. Mana pelaku? Zaid. Amrnya? Objek. Paham ya? Nah, sekarang pembahasan maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, dia dihapus objeknya. Hapus objek. Jadinya apa? Doroba Amron, ya kan? Dihapus objeknya. Setelah itu fiilnya, kata kerjanya dibuat pasif. Nah, ada kaidah membuat kata kerja pasif. Kalau madi di dhamma pertamanya. Dhamma pertama kasrah sebelum terakhir. Itu cara membuat pasif fiil madi. Kalau mudhari, lihat dulu. Kalau mudhari yadribu ini aktif. Kalau pasifnya di dhamma pertama di fathah sebelum terakhir. Paham? Paham membuat pasif? Membuat pasif fiil madi dhamma pertama di kasrah sebelum terakhir. Kalau mudhari dhamma pertama di fathah sebelum terakhir. Jelas ya? Akan ada nanti pelajaran soroh. Di sana penekanan fiil, tentang fiil. Hanya di sini disinggung karena itu saya jelaskan sedikit. Paham ya? Nah, setelah hilang pelakunya, fiilnya dibuat apa? Pasif. Bagaimana tadi kalau fiil madi? Dhamma awalnya, kasroh huruf sebelum terakhir. Jadinya duriba. Ketika aktif artinya memukul. Kalau pasif apa? Dipukul. Di saat itulah Amron ini yang tadinya dia objek, ya kan? Kan dia dipukul, objek. Setelah hilang Zaid, berarti dia menduduki kedudukannya siapa? Zaid. Kan ini hilang, berarti ini mundur ke sini. Paham? Setelah dia menduduki kedudukannya Zaid, maka dia ambil hukum-hukumnya pelaku. Pelaku itu rofa atau nasab? Rofa. Akhirnya tadinya nasab dirubah menjadi rofa. Jadinya duriba Amrun. Sekarang cermati mananya. Zaid memukul Amr. Siapa yang memukul? Zaid. Siapa yang dipukul? Amr dipukul. Siapa yang dipukul? Tetap Amr kan? Tetap Amr. Jadi objek tapi tidak ada pelakunya. Tidak ada pelakunya. Pertanyaan, kenapa bisa hilang pelakunya? Banyak kemungkinannya. Mungkin pelakunya mau disembunyikan, iya, nanti ditahu sama polisi. Atau mungkin pelakunya tidak diketahui, tidak ditahu sehingga dikatakan Amr dipukul, tidak tahu siapa yang pukul. Mungkin saja pelakunya sudah dimaklumi. Misalnya dalam Al-Qur'an, khuliqa al-insan al-insanu. Insan ini namanya maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, objek yang tidak disebutkan pelakunya. Manusia dicipta, siapa yang mencipta? Tidak disebut karena sudah dimaklumi, ya kan? Jadi banyak kemungkinan tidak disebut pelaku, itu banyak kemungkinannya. Mungkin mau disembunyikan atau tidak ditahu atau mungkin sudah dimaklumi. Sama seperti sahabat berkata, umirna umirna, kami diperintah. Siapa yang memerintah para sahabat? Rasulullah pasti.
Sudah ditahu, biar tidak disebut pun apa? Sudah ditahu. Yaitu dihilangkan karena sudah dimaklumi. Paham ya? Ini namanya apa? Maf'ul, objek alladzi lam yusamma fa'iluhu, yang tidak disebut pelakunya. Jadi yang tadinya dia nasab, ketika disebut fa'ilnya nasab, maka ketika hilang fa'ilnya dia menjadi rofa. Kenapa dia jadi rofa? Karena dia sudah menduduki kedudukan fa'il. Ketika ini dihilangkan, dia mundur. Jelas ya? Nah, sehingga mengambil hukum-hukumnya. Yang mana tadinya nasab menjadi rofa. Baik. Karena itu kan dia ganti pelaku. Ya, ganti fa'il. Makanya namanya naibul fa'il. Penggantinya fa'il. Ini nama lainnya. Naibul fa'il ini nama lain dari al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini nama ringkasnya. Kenapa disebut pengganti fa'il? Karena dia ganti posisinya fa'il. Yang tadinya fa'il di sini, ketika dia dihilangkan, amarnya jadi di sini. Berarti menduduki kedudukan siapa? Fa'il, mengganti posisinya fa'il. Makanya disebut naibul fa'il. Jelas ya? Jadi naibul fa'il itu asalnya maf'ul, objek. Asalnya objek, kemudian menduduki kedudukan pelaku sehingga mengambil hukum pelaku atau fa'il. Hukum fa'il apa tadi? Di nomor 1. Hukum fa'il. Rofa ya. Nah, hanya bedanya kalau fa'il dia setelah fi'il pasif, aktif atau pasif? Fa'il. Aktif. Kalau yang naibul fa'il setelah fi'il pasif. Cuma itu bedanya. Jelas ya? Baik, coba kita baca lagi. Nomor 2, al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, yaitu objek yang tidak disebutkan pelakunya dalam sebuah kalimat dan biasanya terletak setelah kata kerja pasif. Contoh duriba kafirun, yang mana asalnya adalah daraba zaidun kafiron. Daraba zaidun kafiron. Zaid memukul orang kafir. Kemudian dihilangkan pelakunya. Dihilangkan siapa? Zaid, pelakunya. Lalu kata kerjanya dibuat pasif, sehingga objeknya menempati kedudukan fa'il. Kalau dihapus fa'ilnya, objek menduduki kedudukan fa'il, sebagaimana kita jelaskan tadi. Karena itulah dia mengambil i'rabnya fa'il. I'rabnya fa'il apa? Rofa. Berarti nantinya dia mengambil i'rab fa'il, kalau begitu jadi rofa dia. Yang mana tadinya kedudukan maf'ul adalah nasab, tapi karena dia menduduki posisi fa'il, maka dia menjadi rofa. Sebab fa'il i'rabnya rofa. Berdasarkan hal itulah dia dinamakan juga oleh para ulama bahasa dengan naibul fa'il, penggantinya fa'il. Contoh lain khuliqal insanu, sudah kita jelaskan.